Biasa hari ini saudara, semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk kepercayaan sore hari ini. Sebelum kita akan dengar firman, kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kalau sore hari ini kami boleh bersama-sama dengan keluarga besar Wilayah 1 Tompola, di mana kami berkumpul untuk mengadakan ibadah syukur Natal tahun 2024 dan tahun baru tahun 2025. Terima kasih untuk pimpinanmu. Hari ini Tuhan beri kami cuaca yang terbaik sehingga kami bisa diberikan kelancaran tiba di tempat ini dengan segala selamat. Dan kami percaya Tuhan, kalau hari ini kami bisa terkumpul, hari ini kami bisa bersama-sama di tempat ini untuk merayakan Natal dan tahun baru. Kami percaya juga Tuhan, Kau hadir untuk memberkati kami. Sebab itu Tuhan, saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, setelahnya kami memuji Engkau, mempermuliakan nama-Mu. Biar kebenaran yang akan kami terima ini menjadi sebuah kekuatan baru bagi kami, memberikan semangat dan motivasi bagi kami, menjalani hari-hari kami di tahun 2025, hari yang menjadi sebuah rahasia besar dalam hidup kami. Tapi kami percaya ada sebuah kepastian hidup bersama dengan Tuhan, karena Tuhan berjanji memberikan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Sebab itu Tuhan Yesus, sekali lagi Engkau urapi hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat di sore hari ini. Bahkan urapi semua kami yang ada di tempat ini, telinga-telinga kami, hati dan pikiran kami, supaya kami bisa mengerti apa mau Tuhan melalui pesan firman Tuhan di sore hari ini. Terima kasih Tuhan, kami akan siapkan hati kami mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Kristus, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terima kasih sekali lagi kepada pengurus pimpinan dari Wilayah 1 Tompola yang di sore hari ini memberikan sebuah kepercayaan kepada saya khususnya untuk bisa menjadi penyambung lidah Tuhan, menyampaikan pesan-pesan kebenaran firman Tuhan di dalam acara ibadah Natal dan Tahun Baru di sore hari ini. Puji Tuhan. Terima kasih, saya percaya kita semua sudah saling mengenal, jadi langsung saja kita dengarkan firman Tuhan. Saya coba mengambil ayat pendahuluan di dalam Yesaya pasalnya yang ke-9. Yesaya pasalnya yang ke-9, kalau saudara bisa lihat itu ayat yang pertama. Ayat yang pertama berkata begini saudara. Yesaya pasalnya yang ke-9 ayat yang ke-pertama. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang itu bersinar. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat ini adalah nubuatan dalam kitab Yesaya tentang kelahiran Yesus. Dari nubuatan ini, Yesaya memberi sebuah penjelasan bahwa Yesus yang akan lahir itu adalah terang, ya kan? Adalah terang dunia. Sebab itu digambarkan di sini, dikatakan bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Saya mau kasih judul khotbah saya di saat sore hari ini, biarlah terangmu bersinar. Amin. Coba kiri kanan katakan, biarlah terangmu bersinar. Puji Tuhan. Saudara ada yang bawa Alkitab buku, kitab buku? Atau sudah Ibu, puji Tuhan, itu di dalam di kitab yang Ibu pegang, antara perjanjian lama dan perjanjian baru itu ada selembar mungkin ya, kertas putih ya Bu ya. Ya kan, ada selembar kertas putih. Tetapi saudara tahu, antara kertas putih itu saudara, itu ada jedah waktu, kurun waktu sekitar 400 tahun. 400 tahun di mana saudara Tuhan tidak menyampaikan wahyunya. Tuhan tidak menyampaikan firman-Nya kepada hamba-hambanya. Dengan kata lain, selama 400 tahun itu Tuhan diam, saudara. Tuhan tidak menyampaikan sesuatu pesan atau satu perintah kepada hamba-hambanya selama 400 tahun. Saudara, kira selama 400 tahun itu, kalau satu generasi 45 tahun berarti ada 8 generasi. Ya kan? 8 generasi. 400 tahun, waktu yang tidak pendek, cukup lama, dan Tuhan berdiam diri saudara. Dalam Alkitab ada di dalam Amsal pasalnya yang ke-29, itu ayat yang ke-18, itu ayat berkata begini, bagian A berkata begini, bila tidak ada wahyu,
menjadi liarlah rakyat. Ya. Kalau tidak ada firman, maka rakyat menjadi liar. Nah itu yang terjadi pada zaman itu saudara. Selama 400 tahun Tuhan tidak menyampaikan firman, sehingga rakyat atau umat Tuhan pada waktu itu mengalami kehidupan yang menakutkan saudara. Rakyat menjadi liar. Kejahatan menjadi sesuatu yang biasa-biasa aja. Kenapa? Karena tidak ada panduan firman. Tidak ada petunjuk firman. Ya kan? Petunjuk firman itu dikenal dengan masa kegelapan gereja saudara. Pada zaman itu dikenal dengan masa kegelapan gereja. Pemerintah membuat aturan hanya untuk kepentingan mereka. Ya kan? Kalau ada pemerintah yang berkuasa pada saat itu, mereka membuat aturan-aturan yang menguntungkan mereka. Nggak peduli dengan kepentingan rakyat. Ya kan? Nggak peduli kalau mereka lagi butuh membangun sesuatu, saudara, mereka naikkan pajak tinggi-tinggi. Nggak peduli itu rakyat dalam kelaparan, dalam kemiskinan, nggak peduli. Ya kan? Kalau saudara lihat kan film-film kerajaan, ya kan, Yunani, film-film Romawi, ya kan, masa-masa waktu itu sebelum Yesus lahir, lihat betapa diktatornya, betapa bengisnya, betapa menakutkan itu pemerintah. Ya kan, memerintah dengan istilahnya dengan tangan besi. Ya kan, karena mereka membuat aturan hanya untuk kepentingan mereka. Ya kan? Umat Tuhan tidak punya wahyu lagi, tidak ada wahyu sehingga mereka berjalan sesuai hati mereka. Mereka kembali kepada kehidupan mereka yang jahat. Membunuh, mencuri, dan semuanya kehidupan persinahan dan semuanya itu mereka anggap hal yang biasa. Kenapa? Karena tidak ada firman. Bahkan hamba-hamba Tuhan saudara, hamba-hamba Tuhan, para nabi yang pada saat itu ada saudara, mereka kehilangan visi. Sehingga akhirnya mereka kembali ke pekerjaan mereka sebelumnya. Dulu mereka seorang petani menjadi petani. Ya kan? Mereka seorang peternak menjadi peternak lagi. Seorang nelayan menjadi nelayan lagi. Kembali ke masa lalu mereka, ke masa sebelum mereka dipanggil menjadi seorang hamba Tuhan. Kenapa? Karena tidak ada firman. Tidak ada wahyu. Tidak ada perkataan atau sesuatu yang Tuhan berikan kepada mereka sebagai petunjuk, sebagai arahan, sebagai perintah. Tidak ada. Saudara, kita pernah mengalami ya mungkin kalau kita yang ada tempat ini saya nggak tahu ya saudara, pernah nggak ngalami waktu masa-masa kita sedang ya tante mungkin ya pernah yang umur mungkin di atas 60 tahun pernah mengalami susahnya itu waktu zaman peperangan. Papa saya selalu bilang, waduh, waktu mereka di kampung masih anak-anak, kalau masa perang dulu, waduh, mungkin Tante Alca pernah merasa juga itu kalau ada perang mereka pada lari semua masuk ke gua-gua, ke kolong-kolong, ke lubang-lubang dan sebagainya, makan seadanya, pakaian seadanya, nggak bisa beli baju-baju bagus saudara, karena masa perang, ya kan, masa-masa perang. Tapi sekalipun masa-masa perang pemerintah tetap masih memperhatikan rakyatnya. Nah pada zaman kegelapan gereja tidak seperti itu, pemerintah nggak pusing dengan rakyat, mereka tidak pusing dengan kemiskinan, mereka nggak pusing kalau rakyat sudah mau mati, nggak pusing. Kenapa? Karena tidak ada firman. Sebab itu dikatakan umat pada saat itu hidup dalam masa kegelapan. Sampai akhirnya masa kegelapan itu hilang ketika Yesus datang ke dalam dunia. Yesus lahir ke dalam dunia. Ayat ini mengatakan ketika Yesus lahir, saudara, bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam dalam kekelaman, atasnya terang bersinar. Kelahiran Yesus saudara memberikan terang kepada bangsa yang hidup dalam kegelapan. Bahkan dalam satu ayat di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12 berkata, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak itu katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Amin saudara. Kelahiran Yesus itu memberikan terang bagi mereka yang hidup dalam kegelapan pada zaman itu. Kelahiran Yesus itu memberikan petunjuk baru sehingga mereka tidak menjadi sesat, mereka tidak menjadi buta. Kenapa? Karena ada firman, ada petunjuk Tuhan, ada teladan Tuhan yang menjadi terang kehidupan dalam perjalanan keimanan mereka. Umat Tuhan kembali menjadi umat yang bersuka cita, tidak hidup dalam ketakutan, tidak hidup dalam sesuatu yang menakutkan lagi. Kenapa? Karena ada sesuatu yang menerangi. Saudara, kalau bicara terang, saudara, ya kan? Saya bicara terang ya, saya nggak tahu di sini pernah tinggal di Kawangkoan. Saya waktu masih SD, saudara, kami tinggal di Kinali, ya kan. Kalau saudara tahu ya letak geografis
Kawangkuan itu. Antara Kinali dengan Sendangan ada satu daerah saudara, ya kan, kalau saudara tahu di belakang bioskop itu ada satu danau atau apa ya? Apa namanya? Orang bilang sepet. Wah, dia ngeri sekali saudara. Saya masih kecil, anak-anak bilang, orang bilang begini, saya ya namanya anak-anak saudara ya kan, dibohong-bohongin juga. Di situ banyak orang mati, di situ banyak begini begitu, banyak hantunya, banyak apa saudara. Nah saudara tahu ya kan, kalau di kampung tidak seperti di Jakarta. Di Jakarta itu nggak ada malamnya. Tapi kalau di kampung, kalau di Kawangkuan sudah jam 7, ya kan lebih keras suara apa itu? Orang nggak tahu apa di sini bahasanya. Kalau di kampung bilang rieri ya. Wah, lebih kencang suaranya daripada suara, karena sudah sepi, orang udah pada tidur semua. Kalaupun masih belum tidur, mereka di dalam rumah semua nonton dan sebagainya. Tidak ada keramaian-keramaian seperti di Jakarta, saudara. Ya kan, biar jam 1, wah saudara pergi ke daerah Jakarta Pusat, nggak ada matinya saudara. Ya kan. Nah saya waktu itu saudara, kalau disuruh papa saya atau orang tua saya beli obat, wah, saya harus pergi ke malam-malam. Kalau mama saya waktu itu suka sakit, saudara, saya disuruh ke sana beli obat. Wah, saudara, selalu saya, karena saya anak paling tua, saya harus beli obat. Saudara, mau nggak mau, walaupun takut, saya harus jalan, saudara. Saudara tahu, jadi kadang-kala saya mau jalan antara, ya mungkin nggak panjang ya, ada sekitar 100 sampai 150 meter itu jalan yang menakutkan itu bagi kami anak-anak. Saya berdiri dulu di kantor polisi, saudara tahu kan, kantor polisi di perempatan saya lihat. Kalau ada bendi lewat, saya ikut di belakangnya saudara. Saya lari, wah anak kecil, lari. Biar saya, kadang-kadang bendi cepat larinya, saya anak kecil, saya harus kejar. Nggak apa-apa. Yang penting ada apa, atau ada orang jalan berdua, saya ikut-ikut saudara di belakangnya. Kadang-kadang orang, mbak apa mana? Enggak, cuma ikut-ikut. Padahal karena menakut cari trik bagaimana supaya saya tidak jalan sendiri. Saya tidak jalan. Kenapa? Takut. Kenapa takut? Karena gelap di situ. Kadang-kadang kalau saya sedang jalan, ya kan, dengan siapakah itu ke situ gelap. Kadang-kadang mata saya muka ke sana tapi melirik sedikit ke tempat yang gelap itu. Siapa tahu ada yang begini-begini. Halo Andri, ya kan? Anak-anak kecil saudara takut dengan kegelapan. Tapi ketika satu kali pemerintah pasang lampu di situ saudara, terang, antara kesana sedikit dari Polsek itu kantor polisi sama di Gapura, perbatasan antara Kinali sama Sendangan itu ada pohon dipasang lampu merkuri terang situ saudara. Saya nggak takut lagi, ya kan? Saya nggak takut lagi. Kenapa? Karena terang. Jadi yang namanya gelap pasti menakutkan. Tapi kalau terang saudara, wah indah. Kalau gelap kita nggak bisa melihat warna-warni, tidak bisa melihat keindahan. Tapi kalau terang saudara, kita bisa lihat itu Bapak Miki Aling punya batik bagus kote. Ya kan. Kita bisa melihat ibu-ibu, sobat dandan baik-baik semua, cantik-cantik semua saudara. Ya kan, sobat dandan baik-baik. Dapat lihat semua tuh cantik-cantik. Tuh ganteng-ganteng, tuh indah-indah. Kenapa? Karena terang. Tapi kalau gelap saudara, saudara mau semengken bara mau tebal-tebal juga nggak ada yang mau lihat saudara. Ya kan, saudara mau pakai baju bagus-bagus nggak ada yang lihat. Kenapa? Gelap. Ini bayangan tentang kegelapan. Tapi puji Tuhan saudara, kegelapan itu sirna karena Yesus dah lahir. Yesus hadir dalam dunia. Itu dulu. Sekarang saudara, bagaimana dengan hidup kita? Sekarang kita ada di tempat ini merayakan Yesus yang bukan lahir di Bethlehem lagi. Tapi sekarang Yesus lahir dalam hati hidup kita. Sehingga terang itu bukan ada di luar, tapi terang itu ada dalam hidup kita. Sebab itu tema atau renungan firman Tuhan saya pada sore hari ini, biarlah terangmu bersinar. Kenapa? Karena terang itu ada dalam hidup kita, saudara. Sekarang dunia ini menakutkan, saudara. Kemarin kejadian-kejadian kebakaran di bukan di Glodok, luar negeri dulu. Los Angeles, LA. Waduh, kita belum pernah pergi di LA, sota bakar. Belum sempat pergi, sota bakar. Tapi brother sana, so kesana kamari dia. Kita belum sempat ke sana, sota bakar saudara. Jadi belum lihat keindahan. Katanya LA itu negara nomor 3 terkaya. Terkaya saudara. Nomor 3 bukan negara, kota nomor 3 paling kaya. Itu di dalam kota ada kota lagi saudara.
Iya kan, karena kata Los Angeles itu ada kota ini, kota ini, kota, waduh pokoknya mewah. Tempat-tempatnya artis saudara. Tapi sayang belum ke sana sota bakar. Ya kan, menakutkan. Bahkan yang terbelum selama di sana kita pikir-pikir lihat-lihat TV saudara. Ternyata waktu saya buka cerita, gelodok juga terbakar saudara. Itu tempat saya kalau mau beli alat musik, sound system itu selalu ke situ saudara. Ya aduh sota bakar. Saya ingat ada satu bapak yang langganan kami anak Tuhan. Waktu itu saya sempat bawa juga saudara saya beli ini alat-alat musik ini di sana semua. Saudara, sota bakar. Menakutkan, belum sampai situ Sukabumi, tanah longsor, apalagi Jawa Tengah dan sebagainya, menakutkan. Menakutkan. Bahkan saudara bukan cuma sampai di situ, sampai di perekonomian. Sekarang Indonesia sedang kacau saudara, ya kan orang pada tahan apa kalau ekonomi ini ada Pak Miki devaluasi kalau biasa kalau mata uang naik inflasi, kalau mata uang turun devaluasi deflasi. Sekarang orang saudara ya kan, ada teman saya, ada satu anak muda jemaat, dia bilang dia kerja di bagian seperti penjamin begitu untuk orang mau beli apa-apa pakai itu saudara. Sekarang targetnya saudara, dia sebenarnya targetnya tahun 2024 itu 800 sekian miliar. Ini belum sampai 600 saudara. Enggak sampai target. Kenapa? Orang pada tahan duit sekarang. Ya kan, properti nggak tahu nih saudara dia pegang properti di Gading Nias itu. Nggak tahu bagaimana orang pada tahan duit. Susah. Orang mau beli motor aja susah. So banyak promo. Begitu dipermudah, dipercepat rumah. Pada tahan semua. Negara menakutkan. Ya kan, orang mulai mementingkan diri sendiri. Tapi puji Tuhan saudara, kita kembali kepada siapa kita. Hari ini kita diingatkan Yesus lahir bukan di Bethlehem lagi. Dia lahir dalam hidup kita ada terang. Sehingga kita harus tampil menjadi terang bagi dunia yang menakutkan ini. Menjadi terang di tengah-tengah dunia yang hari-hari ini hidup dalam banyak ketakutan. Bukan karena kegelapan nggak ada lampu saudara. Bukan ketakutan seperti yang saya pernah rasa takut waktu masih kecil. Tapi ketakutan dengan situasi-situasi, berita-berita yang kita dengar. Anak Tuhan, mari kita harus menjadi terang. Biarlah terangmu bersinar. Kita punya Tuhan, saudara. Dalam hidup kita punya Tuhan. Kita bukan sama dengan orang sana yang buta, yang hidup dalam kegelapan. Kita adalah anak-anak Tuhan. Yesus sudah lahir dalam hidup kita. Sehingga kita harus menjadi terang dunia. Sebab itu ada ayat mengatakan di dalam Matius pasalnya yang kelima. Ayatnya yang ke-14 sampai ke-16 berkata begini. Kamu adalah terang dunia. Kalau tadi Tuhan bilang aku ada terang dunia. Sekarang ya kan, Tuhan bilang kamu adalah terang dunia. Kenapa? Karena Yesus bukan lahir lagi di Bethlehem. Yesus lahir di dalam hati kita, hidup kita. Sehingga dalam hidup kita sebenarnya ada terang. Ya kan? Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Melainkan di atas kaki dian. Sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah. Katakan amin saudara. Jadi tahun 2025 apapun yang terjadi dengan dunia ini, biarlah terangmu bersinar. Amin. Karena terang itu ada, jangan redup saudara. Firman Tuhan bilang kalau terang itu tidak disimpan di bawah gantang, tapi diletakkan supaya semuanya bisa kelihatan. Saudara, saya katakan terang itu indah. Saya tadi gambarkan saudara, kalau kita hidup dalam terang kita bisa melihat keindahan. Tidak ada ketakutan saudara. Ya kan, kalau kita hidup dalam saya pernah khotbah di tempat ini, kalau kita hidup dalam terang tidak ada kekacauan. Coba kalau gelap saudara, orang jalan sana tabrak sini, tabrak sana, pasti ada kerusakan, pasti ada yang sakit teriak, aduh, kenapa kaki saya keinjak? Nggak kelihatan. Ya kan, aduh, tabrak sini, tabrak sana, kenapa? Kejedot di tembok, nggak kelihatan. Ya kan, ada banyak kerusakan, ada banyak kekacauan karena gelap. Tapi ketika terang itu ada semuanya jelas. Mau jalan ada tembok, nggak bisa tembok, saya bisa melihat engkau ada di situ. Ya kan, mau injak kaki, tunggu, saya lihat ada kaki orang di situ. Kenapa? Karena terang kelihatan.
Saudara, dunia menakutkan, dunia bisa menghadirkan banyak kegelapan. Tapi mari di tahun 2025 ini kita harus tetap menjadi terang. Bagaimana kita menjadi terang? Yang pertama, kita menjadi terang melalui perkataan kita. Ini penting saudara. Terang dengan apa? Kita nggak perlu bawa-bawa lilin saudara, atau bawa-bawa Petromax jalan-jalan. Aku terang dunia. Enggak saudara. Enggak seperti anak kecil ketika drama. Aku terang dunia. Dia bawa-bawa lampu, tiba-tiba lampunya mati. Aku terang dunia. Tapi lampunya udah mati. Enggak saudara. Tapi terang dalam hidup kita itu pertama melalui perkataan kita. Baiklah kata-kata kita menjadi kata-kata yang selalu memberi semangat kepada orang lain. Amin. Baiklah kata-kata kita itu menjadi kata-kata yang menjadi berkat bagi orang lain. Baiklah kata-kata kita menjadi kata-kata yang memberikan semangat, memberikan motivasi, bukan mengompor-ngomporin. Ya kan? Bukan jadi provokator kata-kata kita. Jangan jadi zaman dulu kita ada satu film saudara, ya kan, ada satu tokoh yang namanya Carlota. Padahal Carlota itu sebenarnya bukan nama yang apa saudara, tapi karena kesifatnya suka jelek-jelekin orang, ngomong, ya kan. Satu kali ketika saudara ada satu kakek, saya baca, kakek itu punya kebiasaan suka ngomong yang enggak, yang tidak baik. Satu kali dia ngomong begini, dia ngomong, tetangga saya itu pencuri begini. Dia ngomong sama orang, tetangga saya itu pencuri dan sebagainya. Akhirnya tetangganya ditangkap polisi saudara. Ketika di sidang terbukti tetangganya ini tidak bersalah karena nggak pernah mencuri. Akhirnya mereka disidang saudara, Ketika disidang ditanya, kenapa bapak mengatakan tetangga bapak itu mencuri? Apa dia punya puasa? Ya saya kan cuma main-main aja. Toh kata-kata saya tidak mencelakai dia, kata-kata saya tidak membuat dia celaka, tidak merugikan dia. Wah, saudara. Jadi kadang-kala ada orang yang ngomongnya itu saudara seperti biasa, menjelek-jelekin orang. Saudara, anak Tuhan, orang Kristen, jangan jadi provokator. Ya kan, jangan kata-kata kita menjadi batu sandungan. Paling enak memang jelek-jelekin orang, saudara. Ya kan, kalau sudah ngumpul, ya kan. Saya bilang hati-hati kalau ibu-ibu sudah 5 ngumpul, saudara. Ya kan, kalau ngumpul setengah jam masih bahas tentang firman itu, setengah jam. Ya kan. Sudah lebih 1 jam, solaeng tuh cerita itu saudara. Ya, nggak apa-apa. Setengah jam sudah mulai bicara tentang, baju, udah beli baju di mana? Ya kan. Lebih dari 1 jam saudara, so cari bahan lain. Nah, semulai lihat, itu ibu itu, dia beli baju gagak, marcabo. Nah, semulai saudara, semulai kata-kata yang apa? Haleluya, hari ini stop. Biar kata-kata kita memberi kekuatan kepada orang lain. Ketika orang lain datang, aduh, kita dalam masalah begini. Ngana kita cuma kita punya masalah, sama-sama orang masih punya masalah. Haleluya. Saudara, sebagai anak Tuhan, mari kita saling menguatkan. Ya kan? Kalau sama-sama punya masalah, beri semangat. Ayo, saya juga punya masalah, tapi mari kita berdoa. Kita punya Tuhan. Amin, saudara. Ya kan? Mulai dari perkataan, jadi terang dengan perkataan. Yang kedua, saudara, mari kita menjadi terang dengan perbuatan. Dengan perbuatan. Biarlah kehadiran kita menjadi sebuah dambaan bagi orang lain. Ya kan? Jangan sampai ada orang berkata, ya, so datang dia. Ya, dia lagi. Ya kan? Ya, saudara, hati-hati kalau sampai ada orang yang berkata seperti itu kepada kita, berarti kita belum menjadi terang. Tapi, alangkah indahnya kalau kehadiran kita menjadi dambaan orang. Sehingga ketika kita tidak hadir, aduh orang tanya, ya Pak Tubur Jonas hadir Aduh dia baik sekali, dia orangnya ramah, aduh pembaik lagi. Ya kan, kadang-kala kalau pulang dia kasih duit jalan Pak kita. Ya kan, aduh. Ya kan, kehadiran kita menjadi dambaan orang, berarti kita sudah menjadi terang. Ya kan, dengan perbuatan kita. Kita nggak perlu jadi orang lain, saudara, saya katakan. Jadi diri sendiri. Nggak usah menjadi berkata, saya akan mengubah dunia. Saudara, nggak usah ngubah dunia dulu. Menjadi berkat dulu di sekitar kita, orang-orang di sekitar kita. Menjadi berkat dulu kalau dalam keluarga, jadi berkat dulu dalam keluarga. Jangan saudara mimpi mengubah Tanjung Priuk. Saudara pilih saya ya, jadi camat Tanjung Priuk. Atau siapa ya, kalau pemilihan biasa apa yang dipilih ya? Kalau camat nggak dipilih ya? RT. Pilih saya jadi RT. Kalau saya jadi RT, perumahan Airut itu bebas banjir. Saudara.
Ya kan? Saudara, nggak usah kita muluk-muluk dari hidup kita sendiri. Ada satu kali ketika Bapak rohani saya, saudara, pergi berkunjung ke satu anak Tuhan. Ketika dia sampai di sana, ada seorang teman juga, saudara. Temannya dari teman saya, anak hamba Tuhan ini datang. Kemudian mereka sudah makan, saudara. Ayo duduk dulu, Bro. Sudah. Dia panggil banyak, bikinin teh manis. Teh manis, saudara. Sudah bikin teh manis, beli 2, minum 2 teh manis. Sebelum biasa kan kalau orang Kristen, kalau sebelum makan minum mesti berdoa dulu, ya kan? Makan minum berdoa, berdoa. Sambil berdoa, yang temannya satu sudah bahasa roh, saudara. Bahasa roh. Ini pendeta yang sendiri bilang begini, baru teh manis aja udah bahasa roh. Lagi makan Tuhan berkata, belum, sudah bahasa roh. Luar biasa baru teh manis sudah bahasa roh. Sudah, amin. Akhirnya mereka mulai minum. Tiba-tiba dia terima tamu sang itu ini terima telepon. Terima telepon kemudian, permisi ya, saya terima, angkat telepon dulu. Diangkat telepon nggak jauh dari situ. Ya, tiba-tiba nih pendeta dengar, dia mulai maki-maki karyawannya. Kamu ini pokoknya bahasa kasar. Teman pendeta saya bilang begini, tadi bahasa roh. Belum sampai 5 menit sudah bahasa binatang. Saudara, kita nggak perlu jadi orang lain. Jadi diri sendiri dengan perbuatan kita jadi berkat. Ingat saudara, kita ini terang dunia. Amin. Saudara mau jadi terang dunia? Mulai dari perkataan. Kedua, dari perbuatan. Yang ketiga ini yang tidak dunia yang dunia miliki. Kita menjadi terang dengan kasih kita. Amin. Kasih kita. Saudara, ini akhir zaman. Ya kan? Saudara kandung bisa kakak adik, saudara. Tapi orang bilang, kita boleh saudara sama dia. Tapi uang gak bersaudara. Kenapa ini kasus, saudara? Ada satu kasus yang terjadi, saudara. Kakak beradik saling tuduh-tuduhan. Akhirnya saling lapor di kantor polisi. Kakak beradik, saudara. Hanya karena uang. Hanya karena duit, kakak beradik. Tadi saya baru dengar berita sebelum datang ke tempat ini di iNews, saudara. Seorang anak dia bunuh bapaknya. Karena nggak dikasih duit, saudara. Dunia ini menakutkan. Alkitab mengatakan dalam 2 Timotius 3, keadaan manusia akhir zaman. Tidak mempedulikan orang tua, tidak mempedulikan agama, ya kan? Suka tahu dan sebagainya. Tidak ada kasih. Ya kan? Ini yang terjadi, yang kita dengar berita-berita. Ada satu bapak di tempat kami, saudara, dia sudah nggak mau dengar berita-berita di TV. Kenapa? Ngeri saya kalau dengar berita di TV. Hal-hal yang bahkan tidak dilakukan oleh binatang, dilakukan oleh manusia, saudara. Betapa jahat hari-hari ini. Tapi mari anak-anak Tuhan, kita adalah terang dunia, kata firman. Mari kita menjadi terang melalui pertama perkataan, kedua perbuatan, ketiga kasih, saudara. Amin. Kasih. Saudara nggak punya duit nggak apa-apa. Tapi bukan berarti ketika engkau nggak punya duit, saudara, kemudian engkau nggak bisa membagi kasih. Enggak, saudara. Saudara ketemu dengan orang, senyum. Selamat sore, Bu. Ya kan, dengan senyum. Saudara, itu sudah membagi kasih. Orang melihat muka kita senyum, senang, saudara. Ya kan. Jangan ketemu orang kita lagi nggak punya duit. Lihat orang kayak ngajak berantem. Sore, Bu. Salah apa saya? Aku dipelototin, padahal nggak ada salah apa-apa, saudara. Kemarin kaki saya keseleo. Diantar di Klender, tukang urut. Diantar sama adik saya, Apri. Tukang urut, saudara. Jago sih ngurutnya. Cuma 10 detik kaki saya diurut, saudara. Seumur-umur saya suka diurut. Baru kemarin 10 detik diurut sudah enak, saudara. Tapi yang membuat saya nggak enak sama dia, saudara, mukanya galak banget. Padahal cuma kotak-kotak kaki saya, saudara, kasih duit. Kasih duit. Ya kan, tapi mukanya galak banget kayak saya punya utang 10 juta sama dia, saudara. Padahal saya datang bawa duit sama dia. Dia cuma duduk, mana ya kaki yang sakit? Coba angkat kakinya. Mati siapa nih bapak ini? Mukanya aja, lihat mukanya jauh dulu, saudara. Padahal saya nggak ada utang sama dia loh, saudara. Sungguh, saya nggak ada utang sama dia. Tapi mukanya seperti saya punya utang besar sama dia, saudara. Kita anak-anak Tuhan, mari tersenyum. Coba lihat kiri kanan, senyumnya bagus nggak, saudara? Saudara senyumnya, lihat senyum. Bu, apa kabar, Bu? Sehat, Bu? Asik kan, Bu? Tapi senyumnya jangan seperti senyum orang lagi sakit gigi, saudara. Pernah lihat orang sakit gigi?
Kalau lagi senyum saudara, senyum nggak tahu antara dia tersenyum atau mau menangis saudara. Ya kan, senyum. Minimal kita menabur kasih itu dengan senyum kita. Ya kan, bagaimana kabar? Ya kan, hari-hari di TV itu ada acara-acara yang wah saudara, ya kan ada orang yang kelihatan baik. Padahal bukan duitnya dia itu saudara. Coba saudara minta duitnya dia, belum tentu dikasih. Itu duit dari sponsor. Bagi-bagi duit, kasih duit. Ih, baik banget orangnya, belum tentu itu duitnya dia. Ya kan, itu duit orang, duit sponsor. Yang nggak kelihatan justru sponsornya. Siapa yang sponsor? Bukan duitnya dia. Coba minta duitnya dia, nggak mau, saudara ngapain? Ya kan, udah panas-panasan dari orang bos kaya yang biasanya pakai skill keren, tiba-tiba pakai baju lusuh, pakai baju kayak pengemis, pura-pura bagi duit sama orang. Itu bukan duitnya dia, duit orang, saudara. Ya kan? Tapi saya mau katakan, jangan kita menjadi seperti itu. Itu kasih yang pura-pura. Kita benar-benar mau menjadi terang dengan kasih kita. Amin. Ketika ada orang lain yang perlu bantuan kita, selagi kita masih bisa, ya kan. Jangan kayak teman saya tadi itu, saudara. Ketika ada orang mengatakan aku lagi susah, ya emang lu aja yang susah, gue juga susah. Ya kan, gue juga susah. Tapi kalau kita masih bisa melakukan bagian kita, menabur berkat, menjadi terang dengan kasih kita, dengan tulus. Kami hamba Tuhan alami, saudara. Kami suami istri, nggak punya gaji. Tapi kalau saya sudah digerakkan Tuhan hati saya nggak bisa nahan, saudara. Ya kan, walaupun kadangkala ada sesuatu yang menjadi hak saya untuk nikmati atau saya pakai untuk kebutuhan saya, saudara. Tapi kalau saya sudah digerakkan Tuhan, hati diberi sesuatu oleh Tuhan untuk saya menabur, melakukan apa yang menjadi bagian dari panggilan saya sebagai seorang hamba Tuhan, saya lakukan. Istri saya, saudara, kalau melakukan satu dia nggak pikir-pikir di rumah ada makanan apa enggak. Kalau digerakkan dia lakukan. Sampai satu kali saya pernah katakan dia kasih persembahan kepada dia, kasih sesuatu kepada oleh. Saya tanya, kamu kasih itu kita di mana? Ya udah berdoa aja dalam hati kita. Lu pikirin orang lain di rumah belum pada makan, lu kasih bawa orang lain. Tapi memang dia sudah digerakkan hatinya sama Tuhan. Dan saudara, saya mau katakan, ketika kita menabur kasih dengan hati yang tulus, Tuhan juga tahu kebutuhan kita. Tahu apa yang menjadi keperluan kita. Saudara, nggak sampai siang, belum makan siang, kami sudah terima berkat lebih daripada yang istri saya tabur. Amin, saudara. Dunia susah. Saya tanya, siapa yang tidak mengalami kesusahan hari ini? Ada nggak yang hidupnya tidak punya kesusahan? Saya tanya, walaupun ibu-ibu cantik-cantik, bapak-bapak ganteng, saya tahu kita semua punya masalah, termasuk saya. Tapi bukan itu menjadi alasan untuk kita menabur kasih. Ingat, itu perbedaan kita orang dunia. Orang dunia seperti yang saya bilang tadi, menabur kasih tapi pura-pura. Apalagi kalau sudah dekat-dekat pilkada. Banyak malaikat jadi-jadian, saudara. Dulunya nggak suka negur, dulunya nggak peduli, tiba-tiba turun. Masuk-masuk ke dalam becek-becek. Pencitraan di video lagi, saudara. Ya kan, ini bapak ini lihat tuh, dia becek-becek, iya kan. Mau ke kampanye, katanya masih becek-becek. Dari mana? Dari kebun. Dari mana? Dari pedalaman. Melihat rakyat terbeban dengan hati. Bohong, saudara. Itu orang dunia, tapi kita tidak seperti itu. Kita mau menabur kasih dengan tulus karena kita mau menjadi terang dunia. Amin. Kita mau melakukan bagian kita, menolong. Ketika sudah digerakkan hati, saudara, ketika engkau sudah digerakkan oleh Tuhan untuk menabur, lakukan. Karena itu kesempatan, saudara, untuk menuai. Engkau tidak, saya menulis status, saudara. Kita tidak akan, kalau hari ini kita nggak berani menabur, jangan mimpi hari esok kita bisa menuai. Amin. Kalau hari ini engkau tidak berani untuk menabur, ingat, saudara, jangan mimpi hari esok engkau akan menuai. Karena firman Tuhan bilang kalau kita menabur kita pasti menuai. Artinya kalau kita nggak berani menabur kita tidak akan pernah menuai. Doamu hanya sebagai mimpi. Doamu hanya sebagai suatu bunga-bunga tidur, saudara. Tapi hari ini saya mau katakan, mari kita menjadi terang dunia. Dengan perkataan kita, dengan perbuatan kita, dengan kasih kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bertundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami terima di malam hari ini. Hamba-Mu menyampaikan dengan banyak keterbatasan, dengan banyak hal yang mungkin belum jelas, tetapi biarlah firman-Mu itu Engkau yang sendiri memperjelas dalam hati dan pikiran kami.
Sehingga kebenaran ini bukan cuma sebatas sebagai sebuah pengetahuan, tetapi firman ini akan menjadi sebuah modal untuk kami melakukan seperti apa kata Tuhan. Sehingga sekalipun dunia ini menampilkan hal-hal yang menakutkan, menampilkan hal-hal yang gelap, tetapi kami mau menjadi terang dunia. Karena Engkau hadir ke dalam dunia ini untuk menjadi terang, maka kami pun harus hidup menjadi terang. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua yang ada, berkati wilayah 1 Tompola, berkati seluruh pengurus bahkan DPP yang ada Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Maaf Pak Pendeta, tadi harusnya langsung doa syafaat. Ya boleh? Sekalian ya Pak, maaf. Tadi doa syafaat nanti terakhir Bapak kami. Oke. Mungkin sebelum saya mau berdoa ada pokok-pokok doa yang perlu atau akan ditambahkan? Ada? Kalau tidak ada, mari sama-sama kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan, saat ini kami bersatu hati untuk setiap kami yang ada di tempat ini. Siapapun kami, hamba-Mu tidak tahu apa yang sedang dialami dan sedang menjadi pergumulan dan harapan dari umat-umat. Tapi kami percaya firman-Mu adalah jawaban bagi kami. Biar semua yang hadir diberkati Tuhan, kalaupun ada yang sedang mengalami masalah apapun itu bentuknya, Tuhan, yang sedang sakit, yang sedang punya masalah dalam keluarga, masalah dalam usaha pekerjaan, masalah dalam perekonomian, kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Biar Engkau menjadi terang dalam kehidupan kami. Sehingga terang itulah yang memberi pengharapan untuk kami tidak tenggelam dan tidak larut dalam setiap kesedihan dengan segala persoalan yang kami alami. Tapi kami bisa melihat terang itu memberikan cahaya yang memberikan pengharapan bahwa Engkau ada bagi kami. Kami ada di tempat ini karena kemurahan-Mu dan kami percaya Engkau ada dan menjanjikan hari depan yang penuh pengharapan. Tuhan berkati Tuhan wilayah 1 Tompola ini Tuhan, memberkati mulai dari ketua, sekretaris, bendara, pengurus, bahkan seluruh anggota baik yang malam hari ini hadir maupun yang belum sempat hadir. Kami terus berdoa biar wilayah 1 ini semakin diberkati Tuhan, semakin kompak, semakin maju, dan melalui wadah wilayah 1 ini biar nama Tuhan dipermuliakan. Biar kami semua bisa bertumbuh sesuai dengan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk DPP yang baik yang hadir maupun yang belum sempat hadir. Kami terus berdoa biar Engkau memberkati DPP Kumawangkoan ini Tuhan, dari pengurus harian sampai ke seluruh seksi-seksi yang ada Tuhan, biar diberkati Tuhan, bergandengan tangan untuk mengerjakan setiap program-program yang sudah menjadi keputusan bersama. Dan saat ini kami juga berdoa untuk Tuhan program pulang kampung, biar semuanya bisa berjalan dengan baik, panitia yang sudah dibentuk bekerja dengan solid, dan Tuhan mencukupkan semua yang menjadi kebutuhan dari semua panitia yang ada Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa untuk gembala di tempat sini Tuhan, Ibu Pendeta Alcerompas, yang sudah membuka tempat ini untuk wilayah 1 mengadakan ibadah Natal dan Tahun Baru. Tuhan berkati kesehatan Ibu Gembala, Tuhan memberkati juga sukacita, dan Tuhan terus memakai hamba-Mu ini Tuhan, bersama dengan keluarga Tuhan, bersama dengan pengurus yang ada. Tuhan memberkati GPDI Pondok Gloria ini, Tuhan memberkati umat-umat yang bersama-sama beribadah di tempat ini. Biar di dalam nama Yesus Tuhan, wadah GPDI di tempat ini, gereja ini Tuhan, menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Kirim jiwa-jiwa yang bisa bersama-sama bergandengan tangan untuk memajukan pelayanan di tempat ini. Lingkungan kiri kanan muka belakang semua diberkati Tuhan. Bahkan kami juga berdoa untuk pemerintah kami Tuhan, bangsa dan negara kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Bapak Presiden, bahkan seluruh jajaran kabinet menteri yang ada, seluruh pemimpin-pemimpin daerah, baik dari tingkat gubernur, bupati,
camat, lurah Tuhan, bahkan RT RW Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biar semua pemimpin-pemimpin yang Tuhan percayakan ada di bangsa kami ini bisa mengerjakan segala tugasnya dengan baik. Dan kami rindu melihat Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami rindu melihat Indonesia diselamatkan oleh Tuhan. Dan biar Tuhan banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk ibadah yang luar biasa di sore hari ini. Kami berdoa untuk pengurus, untuk siapa saja yang sudah menabur benih, yang sudah berkorban untuk suksesnya acara ini. Tuhan, kami berdoa biar segala jerih payah kami sesuai dengan janji firman Tuhan, bahwa jerih payah kami di dalam Tuhan tidak sia-sia. Setiap benih-benih yang ditabur akan menghasilkan tuaian yang berlipat kali ganda. Dan biar semuanya jadi, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih sekali kami sudah berdoa, menaikkan doa kami pada saat ini Tuhan. Dan kami akan bersama-sama berdoa dengan doa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati.